Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Komaria. Saya Abdullah Iqbal Rohmayani, NIM 102100001. Bab 12, Reksadana Syariah. Bagian pertama, mekanisme kegiatan reksadana syariah. Bagian kedua, emiten yang menerbitkan efek syariah. Bagian ketiga, pemilihan dan pelaksanaan investasi. Bagian keempat, penentuan dan pembagian hasil investasi. Bagian pertama, mekanisme kegiatan reksadana syariah. Pasal 579. Yang pertama, mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri atas A. Antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan wakalah. B. Antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Yang kedua, karakteristik sistem mudharabah adalah A. Pembagian keuntungan modal antara pemodal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. B. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. C. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya. Bagian kedua, hubungan hak dan kewajiban. Pasal 580. Yang pertama, transaksi antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan berdasarkan akad wakalah. Yang kedua, dengan akad wakalah sebagaimana yang dimaksud ayat 1, pemodal memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Yang ketiga, para pemodal secara kolektif memenuhi hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah. Yang keempat, pemodal menanggung risiko yang berkaitan dengan reksadana syariah. Yang kelima, pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaan dalam reksadana syariah melalui manajer investasi. Yang keenam, pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditarik kembali penyertaan tersebut. Yang ketujuh, pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan. Pasal 581, hak dan kewajiban manajer investasi dan bank kustodian adalah A. Manajer investasi berkewajiban untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan dalam prospektus. B. Bank kustodian berkewajiban menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana pemodal dan menghitung nilai bersih per unit penyertaan dalam reksadana syariah untuk setiap hari bursa. C. Atas pemberian jasa dalam pengelolaan investasi dan penyimpanan dana kolektif tersebut, manajer investasi dan bank kustodian berhak memperoleh imbal jasa yang dihitung atas persentase tertentu dari nilai aktiva bersih reksadana syariah. Dan D. Dalam hal manajer investasi dan atau bank kustodian tidak melaksanakan amanat dari pemodal sesuai mandat yang diberikan, atau manajer investasi dan atau bank kustodian bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan tersebut. Pasal 582, manajer investasi berkewajiban untuk A. Mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam akad dan prospektus. B. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya. C. Melakukan pengembalian dana unit penyertaan. Dan D. Memelihara seluruh catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh investasi yang berwenang. Pasal 583, bank kustodian berkewajiban untuk A. Memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana. B. Menghitung nilai aktiva bersih dari unit penyertaan setiap hari bursa. C. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer investasi. D. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal.
E. Mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan akad. Dan F. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal. Bagian ketiga, pemilihan dan pelaksanaan investasi. Pasal 584. 1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. 2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi A. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha. B. Penempatan dalam deposito pada bank umum syariah. C. Surat jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 585, investasi hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh para pihak atau emiten, yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. 2. Jenis kegiatan usaha bertentangan dengan syariah antara lain A. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. B. Usaha lembaga keuangan konvensional atau ribawi, termasuk perbankan dan takmin konvensional. C. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. Dan D. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang maupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Pasal 586. Pertama, pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung unsur tipuan. 2. Tindakan yang dimaksud ayat 1 meliputi A. Najshi, melakukan penawaran palsu. B. Bai ma'dum atau short selling, melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki. C. Insider trading, memperluas informasi menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Dan D. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat hutangnya lebih dominan daripada modalnya. Pasal 587. Kondisi emiten tidak layak diinvestasikan oleh reksadana syariah. A. Apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari hutang, pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba. Bagian keempat, penentuan dan pembagian hasil investasi. Pasal 588. 1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam reksadana syariah dibagikan secara proporsional kepada para modal. 2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga manajer investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal atau tarfik al-halah min al-haram. Pasal 589. Penghasilan investasi yang diterima oleh reksadana syariah berasal dari saham, obligasi, surat berharga pasar uang, dan deposito. Pasal 590. Penghasilan investasi yang berasal dari saham berupa A. Dividen, yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun saham. B. Right, yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dulu yang diberikan emiten. C. Capital gain, yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal. Pasal 591. Yang pertama, penghasilan investasi yang berasal dari obligasi syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten. 2. Penghasilan investasi yang berasal dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah Islam dapat berupa bagi hasil yang diterima dari issuer. 3. Penghasilan investasi yang berasal dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah. Pasal 592. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan hasil investasinya harus dipisahkan, yang dilakukan oleh bank kustodian dan dilaporkan. Pasal 593. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non-halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah dan dilaporkan secara transparan.
Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.